Halo, selamat siang. Masih bersama admin The Kris. Kali ini admin ada di Sendang Sani. Ini sini. Kita lihat Sendang Saninya. Nah, ini yang dikatakan Sendang Sani ya, ini. Ini ada tempat khusus. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk kehujanan. Ini juga ada tempat khususnya juga. Nah, ini Bapak Juru Kunci dari Sendang Sani. Asmane sinten, Pak? Pak Sukar. Pak Sukar nggih. Pak mau tanya, Pak, ini ceritanya Sendang Sani ini ku pripun, Pak? Bisa Sejarahnya gimana itu, Pak? Nggih. asal mula dari waktu itu ada seorang sunan, yaitu Sunan Bonang. Nggih. Itu ingin jalan ke Muria. Muria itu dengan dua muridnya dari Bonang. Dia berjalan kaki dan dia dari Bonang itu tepat sekitar pukul 4 pagi setelah sholat subuh. Oh, subuh berarti, Pak nggih. Iya, dia berjalan kaki sampai di sini dia sudah merasa lelah karena dia berjalan kaki waktu itu. Dan sampai di sini dia memutuskan istirahat di sekitar sini dan bertepatan pukul 12 siang dan dia akan menunaikan ibadah sholat zuhur waktu itu. Dan selanjutnya dia menyuruh abdinya untuk mencari air supaya bisa untuk wudhu waktu itu. Untuk sholat, Pak nggih, maksudnya. Iya. Tapi ternyata abdinya tidak menemukan air sedikit pun waktu itu. Begitu, Pak. Iya. Lalu dia mempunyai inisiatif untuk supaya dapat air. Dia mempunyai tongkat bawaan dia, Sunan Bonang itu tongkat sakti waktu itu. Dia menyuruh abdinya, salah satu abdinya itu untuk menancapkan di sekitar sini supaya kalau Tuhan merindoi itu nanti bisa keluar airnya, bisa untuk wudhu nantinya. Ternyata tak lama sesudah ditancapkan, ditunggu tak lama kemudian dicabut oleh salah satu abdinya, itu ternyata bisa keluar airnya waktu itu. Setelah keluar air, lalu
Adi itu memberanikan diri diminum dulu air itu, diminum sama adinya yang satu itu. Setelah diminum itu juga belum merasa puas dia, karena setelah air diminum itu ternyata air itu masih keluar banyak. Jadi banyaknya air itu sampai jadi sendang di sini. Oh, jadi sendang Pak. Sendang yang seperti ini masih sendangnya. Lalu dia setelah adanya sendang itu, dia ingin mandi di situ, di dalam sendang itu. Lalu dia menjebur dalam sendang itu. Setelah menjebur, lalu Kanjeng Sunan Bonang itu mengharapkan supaya minta beritanya atau kabar bagaimana dia menyuruh menandakan tongkat itu keluar airnya apa enggak. Itu belum ada pemberitahuan dari muridnya itu. Lalu Sunan Bonang bergegas mencari, ternyata di sini sudah banyak air dan sudah terjadi sendang. Ini sudah melimpah Pak ya ceritanya Pak ini. Dia bertanya bagaimana, sudah ada air atau belum? Ternyata sudah ada, dan dia melihat abdinya itu, muridnya yang satu sudah di dalam sendang itu. Iya kan sudah ada air, dan kemarin saya minum tadi, malah kamu sisai kamu minum dulu, berarti air yang akan saya untuk itu kamu sisani, cara istilah Jawa disisani. Gitu ya. Kalau besok kalau sudah ramai di sini bisa untuk mengingat warga, air yang kamu sisani itu nanti kalau sini jadi rame atau sendangnya dinamakan sendang sani. Oh begitu ceritanya sejarahnya Pak Nji. Jadi sendang sani atau desa sani. Terus selama ini di sini banyak juga Pak yang orang datang ke sini gitu. Ya tidak banyak, tapi ya tiap hari itu ada. Ada Pak. Oh, Pak mau tanya Pak, itu tempat apa sih Pak? Nah itu tempat apa itu Pak? Yang itu Pak? Untuk tempat pasupan, bakar tupai. Bakar tupai. Tujuannya untuk apa Pak? Ya untuk yang pertama untuk doa, mendoakan penunggu yang di sini. Artinya tadi kan yang ada di dalam sendang itu kan jadi bulus. Oh begitu Pak. Jadi Gitu. bulus gitu. Berarti di sendang ini ada bulusnya juga Pak. Oh, setelah dia cerita saya tadi belum sampai. Setelah dia ada di dalam sendang itu, Kanjeng Sunan mengajak dia ke atas untuk meneruskan perjalanan ke Muria, tapi dia nggak mau. Dia tetap ingin bertempat di dalam air atau dalam sendang itu. Dia merasa nyaman, nggak mau diajak naik ke atas. Lalu Kanjeng Sunan memutuskan, ya kalau nggak mau meneruskan jalanan ke Muria ya sudah, kalau kamu memang ingin bertempat di sini, tapi kan itu bukan tempat kamu dengan tempat manusia, itu tempat di dalam air itu pantasnya seperti tempat bulus itu. Lalu dia menjadi bulus, muridnya itu yang sampai sekarang masih ada. Masih ada Pak. Ini termasuk bukti sejarah juga Pak. Ya, sejarah religi. Nah itu Pak mau tanya Pak, itu sendangnya sampai kalau kemarau panjang itu juga masih ada airnya Pak? Masih ada. Ya, masih pasti ada Pak gitu, ya. Enggak berkurang kan? Masih tetap segitu. Saya kira itu dulu Pak informasinya. Terima kasih sekali Pak.
Pak siapa Pak tadi namanya? Bapak Sukar. Pak Sukar nggih, nggih. Ini jadi teman-teman kalau ke Pati jangan lupa ke Sendang Sani. Di sini ada sejarah itu dari Sunan Bonang Pak. Nggih. Lokasinya juga bersih, tertata rapi. Ini di sini, jadi kalau kita mau nyantai aja ada tempatnya tersendiri. Itu bisa konsultasi dengan Pak Juru Kunci. Ini ramah juga ini orangnya. Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih sekali Pak.